Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami berjalan tanpa arah, tetapi Engkau terus menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran firman yang setiap hari kami boleh baca dan renungkan. Hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hikmat, anugerahkan kepada kami pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini, sungguh kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30 mengatakan begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, tema kita pada hari ini adalah sudah selesai. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Jikalau dunia menyebutnya sebagai Good Friday, Jumat Agung, sebuah hari yang memperingati kematian Yesus di kayu salib. Nah, mungkin kita bertanya-tanya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin sebuah kematian yang begitu kejam disebut agung? Terus bagaimana mungkin saudara penderitaan seperti itu, penderitaan yang begitu mengerikan itu justru menjadi kabar baik? Jawabannya terletak pada satu kata yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum ia menggembuskan nafas terakhirnya, yaitu sudah selesai. Apa yang sudah selesai, saudara? Mengapa perkataan sudah selesai itu begitu penting bagi kita hari ini? Dan bagaimana kita yang hidup di 2000 tahun setelah peristiwa itu terjadi seharusnya meresponinya? Saudara, hal yang pertama yang ingin kita coba renungkan bersama, bahwa ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu bukan berarti kekalahan, tetapi sebuah kemenangan. Saudara, Yesus tidak berkata aku menyerah atau ini akhir dari segalanya. Tetapi Yesus di dalam firman Tuhan mengatakan sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ada kata ini adalah kata tetelestai. Sebuah istilah yang digunakan pada waktu itu saat seseorang menyelesaikan pekerjaannya, atau ketika seseorang pedagang menulis tanda lunas pada tagihan yang sudah dibayar. Dengan kata lain saudara, Yesus sedang menyatakan bahwa misinya telah dituntaskan, misinya telah selesai, bahwa hutang dosa manusia telah dibayar lunas. Tentu saja saudara, ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kelima mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Saudara, dosa yang kita lakukan membawa akibat yang sangat serius. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut, dan maut itu ditanggung oleh Yesus bukan karena ia bersalah, tapi karena ia begitu mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dalam Kolose 2 ayat 14 mengatakan, ia telah menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, kemenangan itu bukan berupa pedang, bukan mahkota dunia, tetapi pengorbanan di atas kayu salib. Sudah selesai, bukan kekalahan, tetapi sebuah kemenangan. Saudara, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana.
Bayangkan saudara, ada seseorang yang ingin bepergian naik kereta menuju ke satu tempat yang indah, satu tempat yang begitu dia rindukan, tetapi ia tidak punya uang untuk membeli tiketnya. Orang ini berdiri di peron, saudara, di tempat penjualan tiket dengan wajah yang begitu memelas dan menyedihkan. Tiba-tiba datang seorang kepadanya dan dia berkata, "Saya sudah membayar tiketmu, ini tiketmu, terima ini." Orang itu tidak perlu membayar, tetapi orang itu hanya perlu menerimanya dan kemudian naik kereta. Saudara-saudara, di kayu salib Yesus sudah membayarkan seluruh harga keselamatan itu. Kita tidak perlu membayar dengan perbuatan baik atau dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya perlu percaya, menerima anugerah itu dan hidup di dalam ketaatan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang besar itu menuntut sebuah respon. Kita tidak bisa hanya memandang salib sebagai sebuah sejarah. Setiap hari atau setiap tahun paling tidak kita memandang salib. Bahkan setiap minggu kita hanya memandang salib sebagai sebuah sejarah, atau bagian dari sebuah sejarah itu. Kita tidak bisa hanya merasa tersentuh hari ini atau setiap hari minggu, lalu melupakannya di esok harinya. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Pertanyaannya saudara adalah, bagaimana kita akan menanggapi kasih yang sebesar ini? Kasih yang benar bukannya tentang perasaan, tetapi sebuah tindakan, dan itu Yesus sudah nyatakan dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia telah membuktikan bahwa dia mengasihi kita. Dia mengasihi saudara dan saya dengan rela dia mati dipakukan di atas kayu salib. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini buat kita? Saudara, pertama, mengampuni seperti Yesus. Di kayu salib Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, apakah kita bisa berkata hal yang sama kepada orang yang menyakiti kita? Tentu saja ini tidak mudah. Peristiwa Jumat Agung mengajak saudara dan saya untuk tidak hidup di dalam dendam, tidak hidup di dalam angkara murka, tetapi mari kita belajar hidup di dalam pengampunan. Belajar untuk mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni, dan ketika dia berada di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kemampuan untuk mengampuni itu bukan datang dari kita, tetapi dari Tuhan. Dan ketika kita mengampuni orang yang mungkin bersalah, menyakiti hati kita, menyinggung perasaan kita, saudara, maka kita akan lepas dari semuanya, saudara. Hati kita akan plong, pikiran kita akan plong, langkah kita juga akan ringan untuk ke depan. Pelajaran yang kedua berkat kita adalah, baiklah kita belajar untuk melayani dengan kasih. Jika Kristus telah memberikan nyawanya untuk saudara dan untuk saya, apakah juga kita bersedia memberikan waktu kita untuk melayani sesama kita? Saudara, kasih yang sejati adalah kasih yang bukan hanya kita bicarakan, tetapi kasih yang sejati, kasih yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kasih yang mau turun tangan, bukan hanya berbicara dan berdiskusi tentang kasih. Betapa banyak saudara orang-orang yang berdiskusi tentang kasih, bersemangat bicara tentang cinta, tentang kasih kepada sesama, tetapi hanya sekedar berbicara tanpa turun tangan untuk membuktikan kasih itu. Dan hari ini saudara, Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita, mengingatkan kita supaya kasih itu adalah kasih yang melayani, kasih yang mau mengulurkan tangan, kasih yang mau turun tangan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pelajaran yang terakhir saudara, mari kita menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pengorbanan Kristus hanya menjadi sebuah kenangan tahunan yang setiap tahun kita peringati, yang setiap minggu Tuhan ingatkan kita, saudara. Biarlah itu menjadi motivasi kita untuk hidup kudus, untuk taat dan berbuah di dalam kasih setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Yesus berkata, "Sudah selesai,"
itu bukan sekedar penutup sebuah drama yang tragis. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, itu ada sebuah deklarasi surgawi bahwa dosa telah dikalahkan, maut telah dihancurkan, dan kasih telah menang, saudara. Salib bukan simbol penderitaan, tetapi sebuah lambang ekspresi yang tegas dari kasih yang tidak tergoyahkan. Hari ini, saudara, mari kita datang kepada salib, bukan hanya dengan air mata, tetapi juga dengan komitmen. Kita berkata, Tuhan, karena Engkau sudah memberikan segalanya untukku, maka aku mau hidup untukmu. Saudara, mari kita belajar ini terus. Belajar untuk bukan saja hidup untuk diri kita sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan segalanya untuk saudara dan untuk saya, mari kita mengambil suatu komitmen sekali lagi bahwa kita mau hidup hanya untuk Kristus, untuk Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib, urusan dosa itu sudah selesai, sudah lunas. Dan kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah kami boleh hidup hari ini bukan lagi dikuasai oleh dosa, digerakkan, dicengkram oleh dosa, tetapi kami dikuasai oleh kasih Kristus, dikuasai oleh Yesus dan Roh Kudus, sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau. Dan biarlah kami, Tuhan, boleh meresponi firman-Mu. Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami, bahkan Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Dan biarlah kami pun belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Berkati setiap mereka dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Demikian pula kami saat ini berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu yang saat ini mengalami kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan. Tuhan, buka jalan buat mereka, Tuhan. Dan kami mohon Bapa, Engkau terus menuntun kami untuk tetap di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.